Baik, kita lanjutkan. Tutorial selanjutnya adalah bagaimana menjumlahkan atau menghitung data yang berada di BigQuery berdasarkan kelompok tertentu yang kita kehendaki, begitu ya. Saya kembali kepada data yang saya jadikan sebagai contoh ya. Kemarin kita sebelumnya di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai dengan count and sum. Teman yang sebelumnya memiliki keterbatasan mengenai jumlahnya yaitu eh, hanya satu baris data saja. Nah, bagaimana kita menghasilkan dua baris atau beberapa baris data dan beberapa kolom ya. Misalnya penjumlahan berdasarkan bank. Oh, BNI ada sekian, oh Bank Syariah Indonesia ada sekian, oh Mandiri ada sekian dan seterusnya begitu. Oke, terlebih dahulu kita save terlebih dahulu query kita supaya bisa digunakan lagi di kemudian hari. Misalnya ini latihan BigQuery ya, saya beri nama seperti ini. Oke, kemudian nanti dia bakal muncul di apa namanya di data yang kita miliki. Sorry, ini tidak kita ini aja gitu ya, supaya tidak mempersempit, supaya lebih lebar. Nah, tadi kita akan menjumlahkan bagaimana bagaimana penjumlahan atau penghitungan dengan menggunakan dengan lebih banyak variabel tadi ya di BSI ini. Kita perlu tahu terlebih dahulu ada bank apa saja. Kalau kita mau tahu suatu nilai unik dari suatu data, itu ada dengan meng saya copy kembali misalnya. Nah, itu dengan menggunakan distinct ya. Misalnya seperti ini ya. Ini select eh kan kalau sepertinya kita hanya menuliskan di sini bank seperti ini ya. Kalau kita hanya menuliskan di sini bank, maka ketika kita running akan muncul semua bank yang ada BNI sampai dengan totalnya 20.000 tadi. Tapi kalau kita mau lihat sebenarnya banknya itu cuma apa saja sih? Nah, kita tambahkan distinct di depan bank. Nah, misalnya kita beri nama di sini sebagai bank unik gitu ya. Kita running dan bank unik itu hanya ada tiga di sini ya, hanya Bank Syariah Indonesia, Mandiri dan BNI. Kemudian kita ingin nih setelah bank unik di sini ada muncul jumlahnya. Berapa Bank Syariah Indonesia, berapa Bank Mandiri, berapa Bank BNI begitu. Nah, kita akan tambahkan informasi tersebut ya dengan membuat agar data penjumlahan tadi itu data penjumlahan tadi itu em, digolongkan berdasarkan atau dikelompokkan berdasarkan bank. Penjumlahannya dikelompokkan berdasarkan bank. Ya, di sini kita akan belajar perintah query tentang grup ya, tentang grup. Nah, jadi kita sama seperti tadi ini grup ya. Nah, ini kita akan pilih misalnya bank, kita ingin membuat bank apa jumlahnya berapa gitu ya atau bank apa ada berapa banyak begitu. Nah, kemudian kita di sini misalnya hitung sorry, kita jumlahkan menggunakan sum sama seperti yang di atas jumlahnya ya sebagai total dana misalnya begini. Nah, kalau kita eksekusi perintah ini maka dia akan error ya. Di sini ada tanda merahnya, berarti ini error. Ini query belum selesai nih. Ini kalaupun dijalankan, dia akan error ya, seperti ini. Nah, untuk bisa menjumlahkan eh, nilai jumlah berdasarkan banknya, kita perlu mengkelompokkan penjumlahan tersebut berdasarkan bank yang ada. Jadi, kita tambahkan di sini group by bank. Ya, group by bank. Nah, ketika kita klik run, maka dia secara otomatis akan menjumlahkan banknya apa, kemudian total dananya berapa. Ini tadi ya, Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Masing-masing nominalnya muncul di sini. Nah, dia hanya bisa menjumlahkan ketika ketika apa namanya ya, kolom tersebut memang bisa dikelompokkan. Seperti kolom jumlah itu bisa dikelompokkan karena dia integer begitu ya, karena dia integer. Akan tetapi kalau sepertinya kolomnya
kita tambahkan. Misalnya di sini ya, selain ada jumlah, juga misalnya ada kolom em, akun begitu ya. Sorry, atau misalnya hal yang lainnya yang bukan dalam bentuk ini kan bisa bisa sum jumlah gitu ya. Ada misalnya bank akun seperti ini. Nah, ketika kita running di sini error. Kenapa error? Karena akun itu tidak bisa dikelompokkan berdasarkan bank atau bisa dikelompokkan tapi bukan dengan cara begini, ya. Sama seperti kalau kita tidak menambahkan kata sum di depan jumlah seperti ini ya. Kalau ini saya hapus, ya, kalau ini kita hapus. Nah, ini juga sama ketika di running ini error. Kenapa error? Karena jumlah itu secara jumlah tadi nominal nominal tadi itu tidak bisa dikelompokkan atau tidak bisa dibuat dalam sebuah grup. Dia baru bisa dikelompokkan kalau dia si jumlah-jumlah tadi itu dihitung atau itu dijumlahkan, ya. Makanya kalau sum ini bisa. Termasuk juga kalau sepertinya kita menghitung count di sini, ya, count jumlah, misalnya ini S jumlah transaksi. Nah, ini juga bisa nih. Begitu karena dia bisa dihitung bahkan bukan cuma jumlah kalau ini eh, akun dan sebagainya juga bisa bisa dihitung. Nah, jadi dari 20.300-an tadi ini kalau di apa kalau dibagi, oh, Bank Syariah Indonesia ada 15.000 begitu ya. Kita juga bisa tambahkan hal yang lainnya ya, yang bisa dikelompokkan tadi bisa dihitung atau bisa dijumlahkan. Nah, karena ini yang count ini tidak harus jumlah karena count itu semua bisa dihitung ya kalau count. Kalau dijumlahkan di sum itu hanya yang sifat yang apa tipe datanya integer saja. Tapi kalau count kita menjumlahkan semua data seperti ini pun bisa. Jadi semua data yang bisa dikelompokkan berdasarkan bank. Ini kan perintah selanjutnya adalah dikelompokkan berdasarkan bank. Jadi kelompok bank BNI ada berapa, itu bisa kita hitung juga dengan cara seperti ini. Nah, kemudian kita bisa tambahkan misalnya di sini sum jumlah ya, karena jumlah nah, tipe datanya adalah integer. Ini sebagai jumlah dana. Seperti ini misalnya. Nah, maka ketika kita running, nah kita akan mendapatkan bank apa, jumlah transaksinya berapa, dan jumlah dananya berapa. Seperti ini ya, kita bisa mendapatkan eh, seperti ini. Kita juga bisa menambahkan hal yang lainnya gitu ya. Di sini kita tambahkan lagi koma lagi. Kita tambahkan misalnya rata-rata transaksi. Rata-rata transaksi kita dapatkan dari jumlah dana dibagi dengan jumlah transaksi. Jadi satu kali transfer atau satu kali pembayaran itu orang berapa tuh? Nah, kita bisa menggunakan ini sejumlah dana dibagi jumlah transaksi. Kalau tidak bisa, kita akan gunakan yang sebelumnya. Oke, jumlah dana tidak terdeteksi ya, karena dia baru didefinisikan. Nah, kita bisa gunakan ini ya. Sorry, kita bisa menggunakan ini kalau kita mau tahu rata-rata transaksi berapa. Kita data yang dijumlahkan tadi dibagi dengan jumlah transaksinya. Nah, ini bisa kita namai dengan rata-rata transaksi. Ya, misal, sorry, di sini tidak menggunakan strip. Ya, tidak menggunakan strip, rata-rata transaksi. Nah, dan semuanya di grup ya, dikelompokkan berdasarkan bank. Ketika kita enter, nah maka muncullah di sini hasil pembagiannya ya, rata-rata transaksi. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman pengelompokan atau grup ya, grup by sesuatu. Kita bisa juga kita hanya bisa mengelompokkan ya karena kalau sebenarnya sesuatu tersebut kita hitung atau sesuatu tersebut kita jumlahkan atau hal yang lainnya begitu ya. Tapi kalau sepertinya dia berdiri sendiri, misalnya di sini kita tambahin bank, kemudian akun. Nah, maka ketika kita enter seperti ini, maka dia tidak akan kita running, mereka dia tidak akan menghasilkan apa-apa karena akun itu sesuatu yang tidak bisa dikelompokkan dengan berdiri sendiri. Dia harus dikelompokkan apa namanya ketika dijumlahkan ya atau ketika dihitung begitu.
Kalau kita mau menghitung ada berapa jumlah akun di bank ini, kita akan gunakan cara yang lain begitu ya. Kita akan gunakan cara yang lain. Misalnya tadi ya kan semua bank ya dari bank-bank yang ada ini kita perlu tahu misalnya ada berapa jumlah akun. Ya, ini kan Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri, Bank BNI. Nah, kita ingin tahu ada berapa banyak akun dari masing-masing bank. Ada berapa banyak akun dari masing-masing bank. Nah, untuk bisa mengetahui itu ya, untuk bisa mengetahui itu berarti kita bisa menambahkan kita bisa menambah kan ini yang berbeda, skrip yang berbeda ya, tidak atau perintah yang berbeda, bukan lagi yang seperti ini gitu ya, bukan lagi yang seperti ini. Nah, kita bisa mem contoh ya, kita bisa membuat kalau kita ingin mengetahui tadi yang distinct, kita bisa membuat select distinct bank. Ini kan akan menghasilkan ya ini from ya, ini akan menghasilkan data unik dari sebuah kolom bernama bank ya, Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri dan Bank BNI. Nah, kemudian kalau kita tambahkan di sini akun ya, kalau kita tambahkan di sini akunnya apa? Nah, yang distinct ini dia akan apa namanya ya? Membuat ini bedanya begini ya, bedanya begini. Kalau tanpa menggunakan distinct atau tanpa membuat bank tersebut menjadi unik, maka dia akan memunculkan ya seperti ini. Ketika saya running, ini yang di video pertama ya. Di sini ada 20.302 data bank syariah dengan akun-akun yang sama begitu ya, berulang kali tercatat berkali-kali. Nah, kalau saya menggunakan distinct di depan bank, maka dia hanya akan membuat bank tersebut menjadi unik. Jadi bank syariah 4643 ini itu akan dihitung sebagai satu akun saja, tidak berulang seperti ini gitu ya, dari 20.302. Jadi sebenarnya ada berapa bank dan ada berapa akun ya, kalau bank tadi tiga ya, Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank BNI gitu ya. Nah, akunnya ada berapa? Nah, kalau kita buat listing seperti ini, maka total hanya ada 12 akun ya, 12 akun dari tiga bank. Ini Bank Syariah Indonesia 6343 4144 dan seterusnya begitu ya. Jadi hanya untuk kita menampilkan data supaya yang tampil adalah bank beserta dengan akunnya. Oke, kemudian teman-teman bisa sekadar latihan ya, bisa sekadar latihan. Tadi ya, kalau sepertinya kita menggunakan group by ini, kalau kita running, ini kan kita muncul bank, jumlah transaksi dan jumlah dananya. Nah, bagaimana kalau sepertinya yang kita harapkan adalah banknya apa, akunnya berapa, kemudian jumlah transaksinya berapa, jumlah dananya berapa. Itu dah misalnya. Ya, jadi ini kan ini kan semua akun nih. Contohnya yang Bank BNI dan Mandiri sih sebenarnya cuma satu akun ya, tapi yang Bank Syariah Indonesia itu ada 10 akun. Nah, Bank Syariah Indonesia yang 10 akun ini dari yang 4643 itu ada berapa jumlah transaksi, ada berapa jumlah dana, dari yang 4144 ada berapa jumlah transaksinya, ada berapa jumlah dananya. Nah, itu sebagai bagian latihan teman-teman bagaimana cara mendapatkan data tersebut ya dengan hal yang sudah dipelajari begitu, atau yang nanti akan kita pelajari. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.